Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amelia Rizkina, and this time I will explain about the use of one of the punctuation marks. And that's it, comma. But before I explain it, I will explain about punctuation. Punctuation adalah pemberian tanda baca. Dalam hal ini berarti memberikan tanda baca yang tepat pada tempat yang tepat untuk menunjukkan panjangnya kalimat dan maknanya secara tepat. Pemberian tanda baca yang tepat dalam bahasa Inggris adalah penting untuk memudahkan pembaca dalam memahami apa yang dituliskan. The comma has a number of different uses, but in each case, it separates some type of information from other parts of the sentences. Comma has different in use. That's it. Koma memiliki beberapa kegunaan yang berbeda, tetapi dalam setiap kasus, ini memisahkan beberapa jenis informasi dari bagian kalimat lainnya. That comma has different in use. That is the first, the introductory use. The comma can be used to separate introductory, beginning or opening parts of a sentences from the main part of the sentences. Pertama, penggunaan pengantar. Koma dapat digunakan untuk memisahkan bagian pengantar, awal, atau pembukaan kalimat dari bagian utama kalimat. Dan ini adalah contoh kalimat yang menggunakan introductory use. Explain number 1. To my surprise, most people attending the party were over 30 years old. Yang mengejutkan saya, kebanyakan orang yang menghadiri pesta berusia di atas 30 tahun. Itu kan sudah menjelaskan. Kalau yang mengejutkan saya, koma, berarti komanya diletak pada kalimat penjelasan awal. Seperti itu. Dan contoh kedua, in spite of news, he was able to sleep. Terlepas dari kebisingan, dia bisa tidur. Itu sama kayak yang contoh pertama. Terlepas dari kebisingan, koma, dia bisa tidur. Terlepas dari kebisingan, itu adalah penjelasan pertama. Apa yang mau dituliskan lagi? Dia bisa tidur, padahal lagi ribut gitu. Dan penggunaan koma yang kedua yaitu the parenthetical use. The comma can be used to separate additional information from the main part of the sentence, whether occasionally interrupt the core sentence to add some extra parenthetical information which important but not crucial to the sentence meaning. They use a comma before and after this parenthetical information. To you as a reader, this use of the comma should help you to tell important from less important information and should aid you in identify the sentence's core part. You will notice that even when the parenthetical phrase is left out, the sentences is complete and conveys meaning. Koma dapat digunakan untuk memisahkan informasi tambahan dari bagian utama kalimat. Penulis terkadang menyela kalimat inti untuk menambahkan beberapa tambahan. Contohnya, informasi dalam kurung yang penting, tapi tidak penting dalam arti pada kalimatnya. Mereka menggunakan koma sebagai sebelum dan sesudah informasi dalam tanda kurung ini. Bagi Anda sebagai pembaca, pengguna koma ini akan membantu Anda untuk membedakan yang penting dari informasi yang kurang penting dan akan membantu Anda dalam mengidentifikasi bagian inti kalimat. Anda akan melihat bahwa meskipun frasa dalam tanda kurung tidak ada, kalimat tersebut sudah lengkap dan mengandung arti. Dan ini contohnya, the first explain, my daughter, Raida Afifah, plan to go Bali. Contoh pertama itu katanya kan putriku, Raida Afifah, berencana pergi ke Bali. Dan kalimat penjelasan tambahannya itu Raida Afifah. Karena dia tuh menjelaskan yang seharusnya itu tidak penting tapi juga penting dalam kalimat. Gitu. Nomor 2, dolphins as a matter of fact are very friendly creatures that frequently come to the rescue of people. Faktanya,
Lumba-lumba adalah makhluk yang sangat ramah yang sering datang untuk menyelamatkan orang. Dan dari contoh nomor 2, itu tuh kita sudah tahu, as a matter of fact, itu adalah parenthetical use. Karena itu bisa digantikan dengan tanda kurung, dan itu termasuk kalimat tidak penting, tapi dia termasuk penting dalam kalimat itu sebagai untuk memperinci suatu kalimat tersebut. Dan contoh nomor 2, Carl Eckley, the American naturalist, led 2 expeditions in the 1920s. Carl Eckley, naturalis Amerika, memimpin 2 ekspedisi pada tahun 1920-an. Kalau di sini nih, Carl Eckley. Siapa sih Carl Eckley-nya? Itu tuh naturalis dari Amerika, gitu loh. Dan penggunaan koma yang ketiga itu ada the series use. Whenever several items are presented in a list of series in a sentence, they are separated by comma. Many different types of items may be given in the series. Single words such as noun or adjective, as well as phrase and clause are all separated by commas when they are part of list. In all cases, the items in a series are equal at constant in how they are connected to or relate to the core parts of a sentence. As you are reading, if you notice many items paired by commas, you might expect that they are a series of related facts or ideas. Setiap kali beberapa item disajikan dalam daftar atau seri dalam sebuah kalimat, mereka dipisahkan dengan koma. Berbagai jenis item dapat di beberapa seri secara seri. Kata tunggal seperti kata benda atau kata sifat serta frasa atau klausa semuanya dipisahkan oleh koma saat menjadi bagian dari daftar. Dalam semua kasus, item dalam rangkaian memiliki konsistensi iklan yang sama dalam cara terkait atau dengan bagian inti kalimat. Saat Anda membaca, jika Anda melihat banyak item yang dipisahkan dengan koma, Anda mungkin mengira itu adalah serangkaian fakta atau ide yang terkait. Contohnya nih, after I saw the film, I was bored, tired, and angry. Setelah saya menonton film, saya bosan, lelah, dan marah. Dan itu adalah untuk memisahkan kata-katanya. Yang pertama, dia bosan, terus dia marah, terus dia lelah deh. Gitu. Yang contoh kedua, the language skill are taught in the order of listening, speaking, reading, and writing. Keterampilan bahasa diajarkan dalam urutan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Contoh ketiga, please run upstairs. Go into my bedroom, get my handphone, and give it to me. Tolong lari ke atas, pergi ke kamar tidurku, ambil telepon genggamku, dan berikan kepadaku. Dan penggunaan koma yang keempat atau yang terakhir itu ada relate ideas use. The comma can be used to join two closely related and completely ideas within a single sentence. When used in this way, the comma must be used with a conjunction or connection word. Kayak and, or, but, for, like that. This use of the comma tells you that there are actually two complete but related ideas within a sentence. There are two sets of core parts within the sentence. Koma dapat digunakan untuk menghubungkan dua gagasan yang terkait erat dan melengkapi dalam satu kalimat. Jika digunakan dengan cara ini, koma harus digunakan dengan konjungsi atau kata-kata penghubung seperti dan, atau, tetapi, dan untuk. Penggunaan koma ini memberitahu Anda bahwa sebenarnya ada dua gagasan yang lengkap tetapi terkait dalam sebuah kalimat. Contohnya tuh ada dua ringkasan, bagian inti dalam kalimat. Contohnya pertama ada we walked 2 miles in the woods, but we didn't see a single wild animal. Kami berjalan sejauh 2 mil ke dalam hutan, tetapi kami tidak melihat satupun binatang buas. Contoh kedua, we as teacher can be held responsible for
the difference in ability that students bring in the classroom, but we are responsible for motivating our students and for making sure that they are involved in learning. Kita sebagai guru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbedaan kemampuan yang dibawa siswa di kelas, tetapi kita bertanggung jawab untuk memotivasi siswa kita dan untuk memastikan bahwa mereka terlibat dalam pembelajaran. Okay, that's my explanation of the comma punctuation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.